pagi, bertemu lagi sama Kak Elis di pagi hari ini. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Semangat ya. Ya adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk ibadah IMPA pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berkatilah juga Kak Vero yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pembacaan Mazmur. Teman-teman, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Vero ya. Nah, jangan lupa kita harus selalu pakai masker. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, kalau sudah, siapin bacaan Alkitabnya. Ambil Alkitabnya masing-masing, lalu buka kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, saya kapan ulang ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sudah siapkan bacaannya, dan kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, kami semua anak-anakmu hari ini Tuhan berkati, dan Tuhan beri kami kehidupan yang baru melalui pagi ini. Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu hari ini. Berkati kami senantiasa agar ibadah kami masing-masing yang dari rumah ini, Tuhan, berkati dari awal hingga akhir. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Alkitabnya sama-sama ya adik-adik ya. Ya. Kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop judul perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sehingga yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, kalau tadi sudah baca firman Tuhan, nah sekarang Kak Vero mau menceritakan kembali atau bagaimana sih gambaran dari isi firman Tuhan tadi. Tonton videonya ya, ada loh Kak. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya.
Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Semua murid-Nya percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sudah tonton videonya kan? Ya, begitulah ceritanya, sama persis dengan apa yang tertera di dalam Alkitab tadi yang kita baca, adik-adik. Ya, itu ya, saking Ibu Yesus yang bernama Maria yang saat itu ikut pergi ke pesta bersama Yesus mengetahui bahwa ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Adik-adik tahu kalau di pesta orang Yahudi itu kalau kehabisan anggur itu hal yang sangat memalukan. Iya, buat yang punya pesta, aduh, kebingungan, gimana sampai anggurnya habis. Nah, supaya tidak memalukan keluarga yang punya pesta tadi, Maria Ibu Yesus tahu ini Yesus bisa mengadakan mujizat. Maka diperintahkan Yesus tadi untuk ubahlah air itu menjadi anggur. Tetapi kata Yesus, aduh mama ya, panggilnya ke ibu ya, aduh ma, belum saatnya. Bukan berarti Yesus menolak untuk mengadakan mujizat tadi, tapi memang Tuhan Yesus katakan itu belum saatnya. Dia melihatkan tanda-tanda kemuliaannya. Tapi saat itulah bukan Yesus berarti menolak, tapi Yesus bersedia untuk menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi apa tadi adik-adik? Tempayan. Ada berapa tadi tempayannya? Ayo, ada yang tahu? Ada berapa tempayannya? Ada 6. Seberapa besar ya? Kira-kira kecil enggak? Besar sekali enggak? Nah, ya adik-adik, satu tempayan itu bisa muat 2 atau 3 buyung. Nah, buyung itu ukuran mereka ya adik-adik ya. Satu buyungnya itu kurang lebih 39,5 liter. Jadi adik-adik bisa bayangin cukup banyak untuk satu tempayan itu berisi air ya. Nah, kemudian oleh Yesus melakukan mujizatnya dan air yang tadi dituangkan di tempayan itu menjadi anggur setelah dicicipi ya. Lalu oleh pelayan-pelayan itu ditunjukkanlah kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta nyicipin dong. Ini anggur. Nah, sampai mereka bagikan kepada tamu-tamu tentunya, dan biasanya mereka membagikan dulu yang anggur yang kualitas baik. Tapi sampai akhir ternyata anggurnya semua berkualitas baik. Iya, pemimpin pesta nggak tahu itu bagaimana ceritanya tadi anggur itu diubah dari air. Yang tahu siapa? Ayo, yang tahu air berubah menjadi anggur siapa? Ayo adik-adik.
Siapa? Ibu Yesus. Siapa namanya? Maria. Lalu yang kedua, siapa lagi yang tahu kalau air menjadi anggur? Pelayannya. Nggak ada lagi yang tahu. Bahkan mempelainya nggak tahu, tuan rumahnya nggak tahu, ya. Ya, begitulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus ketika Dia melakukan mujizatnya yang pertama. Ya. Di mana adik-adik? Di Kana. Ya. Jadi, lalu apakah kita menjadi khawatir ketika dalam hidup kita, adik-adik, misalnya kita takut? Adik-adik pernah takut nggak? Pernah kan? Iya. Misalnya pas apa? Ditinggal sendiri sama orang tua. Takut kan? Iya. Terus kapan pulangnya? Kok nggak pulang begitu ya? Iya, pasti takut. Terus apa lagi pas takut? Pas gelap. Nggak ada lampu, nggak kelihatan apa-apa, lalu gelap. Apalagi pas adik-adik takutnya hujan deras, terus ada petir. Iya, kadang-kadang Kak juga kaget kalau ada petir besar. Takut ya? Iya. Tetapi dalam Alkitab ini, dalam bacaan yang kita baca ini, adik-adik, kita diajarin untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, percaya, selalu dijaga, selalu dilindungi, selalu ditemani. Sama dia apa? Sama apa lagi? Ayo sampai bisa sebutin sama dia. Dia apa lagi? Dijaga, dilindungi, ditemani. Terus apa lagi? Dipimpin, ditolong. Iya adik-adik, dalam bacaan kita hari ini kita diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa atas apa? Atas segalanya, atas hidup kita, atas bumi dan seisinya, atas apa lagi? Atas kehidupan kita semua. Apalagi yang sekarang ditakutkan sih banyak orang adik-adik? Corona. Bener nggak? Siapa yang nggak takut corona? Ada nggak? Nggak ada. Semua takut kena COVID. Semua takut dan khawatir kena corona. Ya, memang secara manusia kita takut, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sekarang banyak upaya untuk penyembuhannya, ya adik-adik ya. Hari Rabu kemarin, tanggal 13, Bapak Presiden sudah mengawali untuk divaksin pertama kali. Ada yang takut divaksin nggak? Ayo, siapa yang takut disuntik? Siapa yang takut disuntik angkat tangan? Ya, jangan takut adik-adik. Jangan takut disuntik, jangan takut divaksin. Karena memang itu upaya kita untuk terhindar dari sakit corona. Nggak apa-apa, Kak, takut Kak, nanti kalau habis disuntik, nanti gimana? Ingat, apa kata firman Tuhan, selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan menjagamu. Ya, bener kan? Iya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi, apapun masalahnya, adik-adik, misalnya yang mau mulai masuk sekolah, siapa? Katanya sekolah mau tatap muka lagi kan? Bener nggak? Iya. Terus, Kak, nanti kalau kita kena
apa-apa gimana? Kena corona gimana kalau sekolah? Makanya tadi sudah diingatkan sama Kak Elis ya, jangan lupa memakai masker. Tadi Kak Bero juga pakai maskernya. Terus rajin cuci tangan. Kalau bepergian, kalau keluar rumah ataupun ke sekolah, misalnya kalau sekolahnya udah mulai, tetap jaga jarak sama orang lain, tetap jaga jarak sama teman-teman. Ya, adik-adik ya, nggak apa-apa dibilang sombong, enggak. Kita saling menjaga. Aku menjaga kamu, kamu menjaga aku. Kita saling menjaga. Ya, adik-adik ya. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, kita harus tetap selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu baik, sangat baik. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati. Adik-adik, kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah lihat ceritanya, kita akan berdoa sekarang. Doa sama adik-adik, ada yang mau didoakan? Iya. Kalau ada yang mau didoakan, kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa ya. Baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, karena anugerah dan berkat Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Pagi ini Tuhan izinkan kami untuk kembali mengucap syukur lewat ibadah limpah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan anugerahkan. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kami semua untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa atas semuanya, atas hidup kami dan atas bumi dan segala isinya, beserta anugerah-Mu yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur karena kami diberi kesehatan, kami dilindungi, kami dijaga. Dan kami juga berdoa untuk setiap rencana kami selanjutnya. Rencana kami untuk masuk sekolah kembali, tatap muka, walaupun ada kekhawatiran, tapi Tuhan selalu mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan yang baik selalu menjaga dan melindungi kami. Kami mau bersekolah kembali, apapun keadaannya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan lindungi. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Jauhkan kami semua dan hindarkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Terima kasih untuk setiap sukacita yang Tuhan berikan. Dan bagi yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa, Tuhan segera pulihkan dan Tuhan segera sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita, Kak Elis mau ingatkan ke adik-adik untuk persembahannya dilipat dengan baik, dan nanti persembahannya diberikan kepada orang tua adik-adik, dan orang tua adik-adik akan menyerahkannya ke gereja. Oke, untuk mengiringi lagu persembahan kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mari bangkit berdiri.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini kami Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu dan bagi pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah juga tangan-tangan yang memberinya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah Impa pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi Kak Belo selalu ingatkan sekali lagi ya, kalau kita harus mau menjaga protokol kesehatan. Pakai masker yang baik, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan tetap berdoa. Ya, kita akan doa berkat. Adik-adik, silakan ambil sikap berdoanya. Kita akan berdoa berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami semua anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena memang begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Saatnya kami akan menerima berkat Tuhan, berkat yang asalnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya memberkati kami semua anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah Impa pada pagi hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa minggu depan tetap ada Impa dan kita tetap online ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak Elis mau mengingatin untuk adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dengan cara menggunakan masker dan sering mencuci tangan, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Oke, 1, 2, 3,